membuka telinga, hati, pikiran kami, mengerti dan beri kekuatan untuk melaksanakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca bersama Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang menyukai, mencintai firman dan melaksanakannya dalam hidup kita. Saudara, saya memberikan judul menguatkan integritas. Mengapa saya beri judul ini? Karena di dalam Alkitab dicatat Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Saudara, apa itu integritas? Integritas itu adalah satu keadaan yang sama antara yang ada di dalam dengan apa yang di luar. Itu namanya integritas. Lebih jelas lagi, apa yang kita rencanakan dalam hati, apa yang kita pikirkan di pikiran kita, dan apa yang kita lakukan itu sama. Itu namanya integritas. Dunia yang berdosa ini sangat sulit menemukan orang yang berintegritas. Saudara, mungkin karena untuk bisa menyenangkan orang, walaupun hati kita kesel, kita tetap ketawa. Ya kan? Kita ketawa tapi hati kita kesel, dongkol. Nah, itu sudah tidak berintegritas. Itu sudah tidak berintegritas. Hati kita sebetulnya tidak setuju dengan orang itu misalnya ya. Orang tersebut, si A. Tapi kita ngomongnya, oh enggak apa-apa. Nah, itu namanya kita sudah apa? Sudah tidak integritas. Dunia yang berdosa ini sulit. Bahkan di antara orang Kristen juga kadangkala saudara, yang terjadi adalah lip service, ataupun yang terjadi adalah apa? Menyenangkan orang. Ya. Menemukan orang yang berintegritas sangatlah tidak mudah, apalagi orang yang sempurna. Ya. Orang yang sempurna itu lebih sulit lagi. Saudara, kita percaya sebagai umat Kristen, apalagi kita kalau membaca Alkitab dengan baik, satu-satunya orang yang sempurna hanya Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama tidak ada orang yang sempurna. Walaupun pada awalnya sih sempurna, Adam dan Hawa ketika dicipta oleh Tuhan itu sempurna. Tapi akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa pikirannya dan hatinya tidak sama dengan Tuhan, tidak seiring dengan firman Tuhan, lalu mereka mulai merencanakan dan tergoda oleh godaan dari si ular. Disitulah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa.
Setelah itu Adam dan Hawa tidak berintegritas lagi. Semua nabi-nabi di perjanjian lama juga tidak ada yang sempurna. Musa punya kesalahan, Elia punya kesalahan, Elisa punya kesalahan, Daud punya kesalahan. Semua tokoh punya kesalahan. Di perjanjian lama. Di perjanjian baru Rasul Petrus ada kekurangan, Rasul Paulus ada kekurangan, rasul-rasul yang lain juga ada kekurangan. Hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Seperti pernyataan Paulus di 1 Timotius 2 ayat 5. Pengantara yang esa hanya satu antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Bahkan Ibrani pasal 7 mengatakan Yesus adalah seorang yang saleh, tanpa salah, tanpa noda dibandingkan dengan semua orang-orang berdosa. Ini pernyataan yang tegas. Jikalau semua tokoh agama jujur, ya, semua orang-orang beragama jujur dan melihat dari semua kitab sucinya, melihat dengan jujur juga. Saya percaya hanya Yesus yang sempurna, tidak ada yang lain. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah di sini kita melihat bersama-sama bagaimana sebagai umat Kristen kita bisa berintegritas. Karena bagaimanapun Tuhan menuntut kita manusia untuk bertanggung jawab kepadanya. Roma pasal 1 dan pasal 2 menyatakan dengan tegas bahwa Tuhan memberikan gambar Allah di dalam diri setiap manusia, termasuk orang non-Kristen. Gambar Allah ini membuat manusia punya hati nurani. Hati nurani. Hati nurani itu berbicara di dalam diri kita. Nah, orang yang tidak mengenal Tuhan, kalau mengikuti hati nuraninya dengan murni, maka itu menjadi hukum Taurat di dalam dirinya. Ya. Tetapi saudara, pada faktanya tidak ada manusia yang sempurna. Namun Tuhan memanggil umat Tuhan, memanggil termasuk orang-orang di perjanjian lama menjadi umatnya. Dan orang-orang di perjanjian baru menjadi umatnya juga. Umat Allah. Nah, kepada umat Allah ini Tuhan mau agar saudara dan saya menjadi orang yang berintegritas. Seperti Yusuf. Nah, yang kita akan pelajari bersama-sama. Memang Yusuf kita tidak katakan dia orang sempurna. Tetapi dia mau mencoba menjalankan integritasnya. Saudara, dalam hal mengerti sebagai umat Tuhan, saudara dan saya jangan kaitkan dengan Israel sekarang, negara Israel sekarang. Negara Israel sekarang ini cuma politik. Jangan dikait-kaitkan dengan umat Allah Israel di perjanjian lama. Tidak ada hubungannya. Sekarang banyak orang Kristen masih hubung-hubungkan itu. Saudara ingat, di perjanjian lama terbukti ada 12 suku Israel, bukan? Dan 10 suku dihancur leburkan oleh Tuhan. Karena apa? Mereka tidak berintegritas. Dan 10 suku itu akhirnya lenyap, tanda petik. Mereka kawin campur dengan semuanya. Ya, akhirnya menjadi salah satu yang tertinggal, yaitu bangsa Samaria. Tidak tahu lagi mereka suku apa. Suku Gad, suku Dan, suku Asyer, suku Simeon, suku apalagi Yusuf, suku apalagi macam-macam, Efraim. Ya, tidak lagi mereka tahu. Mereka hanya tahu Samaria, campuran. Tuhan masih menjaga 2,5 suku kalau saya mau ngomong. Yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin yang adalah kerajaan selatan. Lalu masih ada separohnya lagi namanya suku Lewi, yaitu imam-imam. Nah, ini dibuang oleh kerajaan Babel. Dibuang ke Babel. Nah, mereka ada sebagian yang masih taat kepada Tuhan. Nah, zaman Babel sudah bait Allah yang didirikan Salomo dihancurkan semua. Dan akhirnya mereka dibuang ke Babel. Lalu mereka dibawa pulang sebagian ke tanah perjanjian. Diizinkan Tuhan mendirikan bait Allah yang kedua.
yang didirikan oleh Zerubabel. Ingat ya, ini semua sejarah. Zerubabel bersama dengan beberapa orang-orang percaya dan imam-imam mendirikan kembali bait Allah. Nah, Zerubabel ini bait Allah kedua ini masih terus berdiri. Tapi satu kali sudah tidak ada nabi lagi selama 400 tahun. Bait Allah pernah dicemari oleh Antiochus Epiphanes. Ini seorang raja Yunani. Di dalam bait Allah menyembelih binatang-binatang haram, termasuk babi. Betul di situ. Lalu disingkapkan semua, diobrak-abrik ruang Maha Kudus. Memangnya ruang Maha Kudus ada apa? Ya sebetulnya ada apa? Ada tabut Allah ya, ada begitu. Dibuka lu enggak ada apa-apanya, lalu dicemari dengan darah-darah haram. Itu kejadian. Tercatat itu di abad kedua sebelum Masehi. Dan akhirnya bait Allah direnovasi oleh Raja Herodes. Mau menyenangkan orang Yahudi. Karena dia menjadi Raja Edom. Ingat sudah di zaman Tuhan Yesus ada Raja Herodes kan. Pontius Pilatus membawa Yesus ke Herodes. Nah itu salah satu keturunannya. Herodes Agung ini merenovasi bait Allah sampai dibuat kinclong, sampai dibuat kelihatan mewah. Semua dindingnya dilapisi emas. Kayak itu Tuhan Yesus pernah berkata, orang Yahudi bangga, kamu lihat bait Allah ini? Yesus pernah ngomong, rubuhkan bait Allah ini, aku akan mendirikan dalam 3 hari. Apa? Kamu mendirikan 3 hari, kami sudah membangun puluhan tahun belum selesai. Kamu membangunnya dalam 3 hari? Itu tercatat di Injil Yohanes. Akhirnya Tuhan katakan, kamu bangga dengan bait Allah ini? Akan datang waktunya tidak ada satu batu pun menumpuk satu dengan yang lain, tercerai-berai. Dan tahun 70 Masehi bait Allah dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi. Waktu itu dipimpin kalau tidak salah oleh Vespasianus. Kalau saudara ingat motor Vespa, nah itu Vespasianus. Dihancur leburkan karena orang Romawi ngelihat, loh kok ada emas. Ada emas, maka mereka mencungkil semua batu-batu untuk apa? Mengambil emas karena waktu itu bait Allah dibakar. Jadi kalau melihat peristiwa-peristiwa sejarah ini, saudara lihat setelah itu bangsa Yahudi, waktu itu orang Yahudi dicerai-beraikan dan tidak tahu lagi bagaimana situasinya. Karena sekarang sudah tidak ada lagi catatannya. Yang ada adalah perjanjian baru yang kita dapatkan. Jadi saudara, bagaimana Tuhan menguatkan integritas. Nah disinilah kita lihat mengapa Yusuf dipakai oleh Tuhan. Yusuf ini adalah anak Daud, keturunan Daud, berarti dari suku Yehuda pada waktu itu. Kalau saudara ingat lagi Maria itu suku apa? Maria pergi ke sanaknya bernama Elisabet dan Zakaria, yang nantinya lewat Zakaria dan Elisabet Tuhan mau memberikan Yohanes Pembaptis lewat keluarga ini menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun, ya kan? Nah, Elisabet dan Zakaria itu adalah keturunan imam. Berarti Maria ini sananya, berarti Maria ini adalah kemungkinan keturunan Lewi yang masih utuh pada waktu itu. Jadi saudara, berarti mereka masih umat Tuhan. Masih ada namanya darah asli, ya tanda petik lah, asli dari Yakub, ya keturunan Yakub. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Yusuf dan Maria berintegritas. Nah, ini yang kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, taat kepada firman Tuhan. Saudara, orang yang berintegritas adalah orang yang taat kepada firman. Saya tidak tahu kenapa bahasa Indonesia menyebutkannya Yusuf orang yang tulus hati. Mungkin karena dia lagi nimbang-nimbang, dia tidak mau menceraikan istrinya.
tapi mau diam-diam menceraikan istrinya. Tapi bahasa aslinya adalah orang benar, dikaios, ya, dikaios. Orang benar, Yusuf ini orang benar, berarti orang yang mau taat firman Tuhan, orang yang memperhatikan firman Tuhan. Tapi Yusuf bingung. Kenapa bingung? Karena dia mengetahui, loh, belum hidup sebagai suami istri, tapi Maria kok sudah mengandung. Ini anak siapa? Inilah saudara masalahnya. Yusuf bingung. Tentu kalau Yusuf tidak tahu ini anak siapa, dia tidak mau memberikan namanya untuk anak ini karena asal usulnya tidak diketahui. Itu sebetulnya di dalam Perjanjian Lama diatur di dalam kitab Taurat, saudara. Ya. Salah satunya adalah aturannya gini. Seorang laki-laki kalau dia anak sulung, dia menikah. Lalu laki-laki ini mati tanpa meninggalkan anak, tanpa ada keturunan. Maka adiknya laki-laki harus meneruskan nama kokonya. Adik laki-lakinya harus menikahi saudara ini, kakak iparnya. Harus menikahi untuk memberikan keturunan bagi nama kokonya. Saudara ingat kasusnya Rut, dalam kitab Rut kan akhirnya menikah dengan Boas, ya kan? Ya, menikah dengan Boas. Kan sebelumnya Rut kan menikah dengan anak-anaknya dari Naomi, ya kan? Ya kan? Akhirnya sebetulnya ada satu sanak yang lebih dekat harus meneruskan nama dari anak-anaknya Naomi, nama anak laki-lakinya Naomi, ya. Akhirnya enggak mau, akhirnya Boas sebagai sanak yang kedua yang lebih dekat. Nah, itu aturannya. Ada kejadian, anaknya siapa ini? Kalau nggak salah anaknya Yehuda, tercatat di Kejadian pasal 38. Kokonya bernama Er, ya. Lalu menikah, dia memang jahat, menikah. Lalu karena jahat Tuhan membuat dia mati. Lalu tidak ada keturunan, maka adiknya bernama Onan harus meneruskan. Onannya mau menikah dengan istri kokonya. Tapi Onan pada waktu berhubungan badan, dia tidak mau meneruskan keturunan kokonya. Dia mengeluarkan cairannya keluar. Lalu itu jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan bunuh Onan. Saudara tahu istilah onani? Onani itu dari kata onan, nama Onan, Kejadian 38. Karena itu orang-orang pria-pria yang melakukan onani itu dari Onan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi Yusuf ini bingung, loh ini siapa, asal usulnya siapa? Masa saya meneruskan nama, masa saya akan memberikan nama saya kepadanya? Dia bingung. Tapi dia orang benar. Dia orang benar. Dan dia tahu, dia juga percaya Maria pasti orang yang benar juga. Orang yang saleh. Karena itu disebutkan tidak mau. Karena itu disebutkan dengan diam-diam. Tidak mau dengan keras-keras bersuara atas istrinya ini Maria. Sebetulnya Yusuf bisa, saudara, menurut aturan Taurat di Ulangan disebutkan. Ada firman Tuhan di kitab Taurat, ya, Ulangan atau Bilangan. Kalau seorang suami tiba-tiba dalam hatinya curiga dengan istrinya, bahwa istrinya tidak setia kepadanya, seolah-olah sudah berzina, maka suami itu tentu sudah berdoa, berhak pergi ke imam, lalu mengadukan perkaranya kepada imam. Oke, setelah diadukan, imam itu akan berdoa kepada Tuhan, lalu akan memberikan minuman kepada sang istri. Istilahnya bersumpah di hadapan Tuhan.
jikalau istri itu tidak melakukan perzinahan, ketika istri itu minum tidak terjadi apa-apa. Karena dia tidak melakukan perzinahan. Tapi ketika istri itu sungguh melakukan perzinahan, perbuatan tidak senonoh, ketika dia minum, maka perutnya akan menjadi busung, akan menjadi kembung, dan itu menjadi kutuk dari Tuhan. Jadi saudara, kalau lihat hukum Taurat, firman Tuhan dengan jeli, saudara bisa ngerti ini semua. Maka saudara, kita lihat juga siapa? Elisabet dan Zakaria, itu kan keturunan imam. Zakaria kan pernah disuruh masuk ke ruang Maha Kudus karena tiba jadwalnya dia. Ketika dia sudah masuk, ketemu dengan malaikat Gabriel bahwa dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki dan menamainya nanti Yohanes Pembaptis. Tapi dia nggak percaya, mana mungkin. Akhirnya dia jadi bisu selama istrinya mengandung Elisabet itu. Betul kan? Keturunan imam. Dan Maria pergi, tercatat di dalam Injil Lukas. Maria pergi ke sanaannya bernama Elisabet dan Zakaria. Jadi sama-sama orang benar, sama-sama orang saleh, sama-sama orang yang mengerti firman Tuhan. Maka saudara, walaupun Yusuf tidak tahu, waktu itu belum ada SMS, waktu itu belum ada telepon. Mana mungkin, surat menyurat juga mahal. Tidak mungkin. Karena itulah kemudian Tuhan bekerja. Ketika Yusuf mulai ragu-ragu, Tuhan lewat malaikatnya datang dalam mimpinya. Yusuf, jangan ragu, ambil Maria sebagai istrimu, karena dia mengandung oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara tahu semua latar belakang firman Tuhan ini, saudara, kita bersyukur. Kita bersyukur karena firman Tuhan itu tidak pernah nyeleweng, tidak pernah neko-neko, macam-macam. Firman Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah salah di dalamnya. Dia taat sepenuhnya. Maka ketika sudah bangun tidur, Yusuf langsung mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kan itulah ketaatan kepada firman Tuhan akan terus diimbangi dengan taat sama firman. Sekali saudara tidak taat kepada firman, lama-lama saudara akan punya kebiasaan tidak taat kepada firman. Pasti itu. Karena kecenderungan kita orang berdosa itu begitu. Berdosa lebih menyenangkan daripada taat sama firman Tuhan. Mari saudara kita belajar. Kalau kita mau menjadi orang yang berintegritas, kita harus menjaga integritas dengan taat pada firman. Taat pada firman itu saudara sampai apa? Yusuf tetap menjaga kesucian Maria, keperawanan Maria sampai melahirkan Yesus. Ayat 25 dicatat, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Walaupun Maria diambil jadi istrinya, seolah-olah sah untuk melakukan hubungan suami istri. Tapi Yusuf tetap bertahan, tidak, anak dalam kandungannya oleh Roh Kudus. Karena itu Injil Yohanes mengatakan Yesus dilahirkan bukan dari keinginan laki-laki. Bukan dari keinginan laki-laki. Seperti halnya saudara dan saya dilahirkan baru oleh Tuhan. Itu bukan oleh karena keinginan si A si B, tapi karena keinginan Tuhan. Saudara, saya melihat dari sini ketaatan itu total sifatnya. Total. Jangan pikir sudah resmi suami istri langsung melakukan hubungan seksual. Tidak. Yusuf masih menjaga karena ketaatannya kepada firman. Apa ketaatan kepada firman itu? Karena di dalam Yesaya disebutkan
anak darah itu, perawan itu, gadis perawan itu. Jadi saudara, Yusuf masih mau menjaganya sampai Yesus dilahirkan. Yang kedua, taat kepada kehendak Tuhan. Saudara, kehendak Tuhan dan firman Tuhan itu bersinergi, berjalan bersama, beriringan. Kehendak Tuhan dan firman Tuhan saya percaya tidak bertentangan, malahan saling meneguhkan. Itu saudara jangan berpikir seperti teologi-teologi yang rusak. Ya, ada hamba Tuhan diajar oleh STT tertentu yang teologinya kacau. Tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Sudah ada itu teologi di situ di Indonesia, udah cukup lama. Tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab itu banyak dongengnya, itu ada. Tapi pendetanya pasti nggak berani ngomong di atas mimbar di Indonesia. Karena di atas mimbar di Indonesia kalau berani ngomong, sudah dia pasti akan dikeluarkan. Karena ada terbukti seorang hamba Tuhan berani ngomong, bahkan berani menulis itu, ya. Akhirnya dia tidak diterima di gereja-gereja di Indonesia. Saya tidak sebutkan namanya. Ada dan itu terbukti. Ya. Ada juga itu namanya teologi liberal. Tidak percaya Alkitab firman Tuhan. Ini semua dongeng. Mana mungkin ada mujizat? Kalau mana mungkin ada mujizat berarti Yesus tidak pernah membuat mujizat. Kalau begitu, kalau Yesus tidak pernah berbuat mujizat, berarti kematian Yesus apalagi kebangkitan Yesus tidak pernah terjadi. Itu teologi liberal. Ditambah lagi teologi neo-ortodoks. Teologi neo-ortodoks itu abad ke-20 awal mulai muncul dan sekarang makin banyak digandrungi. Neo-ortodoks membawa orang Kristen semakin liar. Karena apa? Bukan saja tidak percaya firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu cuma diambil, dikutip-kutip sesuai keinginannya. Bahkan di luar Alkitab, bahkan ajaran-ajaran kepercayaan lain pun diambil seolah-olah itu juga firman Tuhan. Itu neo-ortodoks, itu bahaya sekali. Saya kadang-kala saudara melihat kekristenan zaman sekarang, saya semakin sedih. Karena banyak orang Kristen tidak tahu Alkitab, tapi sok mengerti Alkitab. Apalagi yang berani berkhotbah. Ngeri. Saudara, karena itulah pemahaman firman Tuhan itu harus kita terus pelajari. Walaupun saya sadar kita bisa terbatas. Kayak Yusuf terbatas. Dia taunya perjanjian lama, dia belum tahu perjanjian baru. Karena itulah Tuhan masih bekerja, Tuhan masih menyatakan kehendaknya. Karena itulah ada campur tangan Tuhan. Ya, ada campur tangan Tuhan bicara kepada Yusuf lewat apa? Mimpi. Dan Yusuf diingatkan firman Tuhan dalam mimpi itu. Jadi saudara, jelas firman Tuhan dan kehendak Tuhan itu beriringan terus menerus. Supaya Yusuf bisa menggenapi firman Tuhan. Saudara, zaman sekarang banyak sekali di YouTube itu. Orang yang tidak tahu sekolah di mana tiba-tiba berkhotbah, waduh yang mendengar, waduh banyak orang senang mendengar mereka. Tidak tahu itu bisa disesatkan. Saudara jangan mengatakan, oh orang ini percaya Yesus loh, oh benar loh dia ngutip-ngutip ayat firman Tuhan. Tapi ternyata firman Tuhannya ditafsirkan dengan sembrono, itu ya tetap salah. Saudara ingat loh ya, ada kejadian tercatat di 1 Raja-Raja 13. Nanti saudara baca di rumah. 1 Raja-Raja 13. Seorang abdi Allah dipanggil oleh Tuhan dari Yehuda, dari Yerusalem. Pergi ke Yerobeam, pergi ke Betel. Yerobeam itu sudah memberontak, memecah kerajaan yang dibangun oleh Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo. Ini 3 raja pertama. Itu kerajaannya masih 1. Setelah itu pengganti Salomo namanya Rehobeam. Rehobeam ini anak muda tapi sombongnya luar biasa. Akhirnya kerajaan terpecah. Yerobeam
memimpin 10 suku. Rehobeam hanya memimpin 2 suku. Yerobeam ini membuat bangsa Israel 10 suku itu, kerajaan utara, menyembah berhala. Di Betel maka dibangunlah berhala-berhala. Lalu abdi Allah ini diutus oleh Tuhan. Bernubuatlah di Betel. Katakanlah kepada Yerobeam. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Maksudnya bertobat kembali kepada Tuhan. Nggak mau. Akhirnya saudara, Yerobeam marah sama abdi Allah ini. Tidak diketahui namanya siapa karena Alkitab tidak mencatat. Ketika mengatakan, oh tangkap orang itu, ya, karena marah sekali. Maka mezbahnya pecah. Dan kemudian tangan Yerobeam menjadi kaku. Kaku. Yerobeam minta tolong doa sahabat saya. Doakan saya supaya balik lagi tangan saya. Nah, abdi Allah ini mendoakan kembali, tangannya jadi balik kembali. Nah, setelah nubuatan dan pelayanan abdi Allah ini, terdengarlah di Betel oleh seorang nabi. Tidak disebutkan juga namanya, tapi disebutnya nabi tua. Karena umurnya lebih tua. 1 Raja-Raja 13. Nabi tua ini mendengar abdi Allah dari Yerusalem, lalu loh kalau gitu saya ingin ketemu sama dia. Hanya dapat berita, disusullah abdi Allah ini, lalu disamperin. Hai abdi Allah, ayo mampir ke rumah saya, makan, minum yuk. Oh enggak bisa, firman Tuhan sudah berbicara sama saya. Kalau sudah bernubuat di Betel, saya harus kembali pulang ke Yehuda. Tidak boleh mampir ke sana kemari. Oh gitu ya, enggak, Tuhan juga bicara sama saya loh. Supaya apa? Saya menjamu kamu datang ke rumahku. Makan minum di rumahku. Oh gitu ya. Ya wis. Abdi Allah ini ketipu sudah. Ikut nabi tua itu. Dan akhirnya Tuhan sudah ngomong, jangan kamu menyimpang ke kanan kiri. Jangan kamu kemana-mana. Pulang langsung ke Yehuda. Kalau tidak kamu mati. Betul, akhirnya dia mati diterkam singa. Nabi tua ini tidak mendapat firman, tapi berkatakan Tuhan berfirman pada saya. Abdi Allah itu dapat firman yang sungguhan, tapi mengikuti firman yang palsu. Jadi sudah di perjanjian lama, perjanjian baru sudah tertulis banyak. Ada yang betul-betul firman yang asli, ada juga firman yang palsu. Saudara jangan mengatakan ini hamba Tuhan terkenal, pasti benar. Tidak. Saudara jangan mengatakan, oh yang pengikutnya, subscribernya banyak, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Bahkan viewersnya juga banyak. Apakah itu betul-betul dari Tuhan? Tidak. Di zaman Elia, saudara. Elia sampai menganggap dirinya yang setia pada Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata apa? Elia, tidak. Aku masih meninggalkan, aku tahu ada 7.000 orang Israel masih setia menyembah aku. 7.000, banyak ya? Enggak banyak. 7.000 dari belasan puluhan juta, itu banyak enggak? Enggak. Jadi saudara, karena itulah ketika saudara mau mengerti kehendak Tuhan, mau mengerti firman Tuhan, harus terus-menerus bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Ya, minta pertolongan Tuhan, baca firman dengan setia. Nanti Tuhan akan pelan-pelan tunjukkan kepada saudara dan saya. Ya. Bisa saja minta nasihat kepada hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, asalkan apa? Semua berdasarkan firman, bukan berdasarkan apa? Pikirannya dia.
Tidak bisa. Itulah Yusuf sudah menjalankan kehendak Tuhan sampai kata anak dara. Bahasa Indonesia bagus sekali menerjemahkannya. Anak dara. Sebetulnya juga sama dengan gadis perawan. Itu dalam Yesaya 7 ayat 14. Lain dengan gadis yang tidak perawan lagi. Beda. Bahasa Ibraninya beda. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana saudara dan saya mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana saudara dan saya menjalankan firman Tuhan? Itulah orang-orang Kristen yang berintegritas. Musa, firman Tuhan tebel. Gimana aku ngerti? Saya juga dulu sama dengan saudara waktu jadi orang Kristen. Alkitab tebel sekali ya. Aduh, susah sekali. Tapi saya ya sudah taat saja. Baca setiap hari, renungkan setiap hari. Pakai buku saat teduh. Kadangkala ya bisa saja tulisan ada yang salah ya. Tapi puji Tuhan ya, pelan-pelan Tuhan tolong saya. Pelan-pelan Tuhan tolong saya. Nanti Tuhan akan tolong kok. Tuhan pasti akan tolong kita. Ya, pasti akan tolong kita. Jangan pakai pikiran sendiri. Asalkan kita semua mau dikoreksi oleh Tuhan. Orang yang berintegritas itu orang yang mau dikoreksi oleh Tuhan. Dikoreksi oleh firman Tuhan. Orang yang tidak berintegritas, dia maunya dewek. Mau menangnya sendiri. Dia tidak mau dikoreksi oleh Tuhan dan firman Tuhan. Yusuf mau dikoreksi. Tidak apa-apa Yusuf, ambil Maria sebagai istrimu. Yang ada dalam kandungannya oleh Roh Kudus. Yusuf tetap jaga. Sampai Maria melahirkan Yesus. Disitulah Maria masih tetap perawan. Masih tetap dalam arti suci. Ya. Setelah itu ya kemudian ada anak-anak dari Yusuf dan Maria yang kita sebut sebagai saudara-saudara Yesus. Saya pikir, Musa, Tuhan bisa enggak sekarang ini bicara kepada kita lewat mimpi atau tunjukin kita tiba-tiba ada di depan kita malaikat terang benderang. Kalau dilihat dari kemahakuasaan Tuhan itu bisa. Kemahakuasaan Tuhan bisa. Tapi, saya sebut tapi, hati-hati. Mimpi di dalam Alkitab, hampir semua mimpi yang ada selalu klop dengan firman Tuhan. Gak ada mimpi itu sesuai dengan keinginan orang itu, gak ada. Saudara kalau mau berdiskusi sama saya boleh, tunjukkan kalau saudara menemukan. Karena itu kalau hamba Tuhan, tadi malam aku bermimpi Tuhan perintahkan saya supaya kamu menikah sama saya. Misalnya gitu ya. Padahal saya sudah menikah. Itu pasti apa? Nafsunya dia. Bukan firman Tuhan. Itu pasti. Ataupun saudara lagi demen-demennya pengen mobil. Terus tiba-tiba mimpi dapat mobil. Karena apa? Saudara dapat undian. Itu pasti karena apa? Keinginanmu dapat mobil. Bukan karena Tuhan mau kasih mobil. Jadi maksudnya apa? Nafsumu, keinginanmu itu yang utama. Itu tidak mungkin. Ya. Malaikat. Bisa enggak malaikat terang tiba-tiba? Ingat Rasul Paulus mengatakan apa? Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kayak itu hati-hati. Martin Luther pun pernah diketemuin tanda petik setan. Memang saya tidak tahu setannya itu berbentuk apa. Tapi Martin Luther dalam keadaan waktu itu pergumulan besar, dia lagi menulis dengan tinta. Lalu apa saudara? Martin Luther sadar karena dia kan dekat dengan firman Tuhan. Langsung roh halus itu dilempar dia dengan tinta. Hanyalah engkau si jahat. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita harus hati-hati. Semua harus diuji dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah firman-Mu, sertailah kami semua untuk bersungguh-sungguh menjadi orang yang berintegritas dengan taat kepada firman dan taat kepada kehendak Tuhan. Proses dalam hidup kami tidak pernah berhenti
sampai kami menghembuskan nafas terakhir dalam kehidupan kami. Tolonglah ya Bapa, sempurnakan kami terus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuki perjamuan kudus. Mari kita menyanyikan lagu Ia Terluka Bagiku, dan saudara yang bertugas perjamuan kudus silakan maju ke depan mempersiapkan. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.